Salam berjumpa kembali rekan-rekan pecinta anggrek dimanapun Anda berada. Dari kawasan Danau Sentani di Papua, Indonesia Timur. Salam berjumpa lagi di channel YouTube Yusuf Banam Tuan. Di channel kali ini kami akan menampilkan cara perbanyakan vegetatif pada tanaman anggrek tanpa khawatir dengan adanya serangan jamur. Jadi bagaimana caranya Anda akan mengembangbiakan anggrek pada saat Anda memotong atau membelah bagian vegetatif dari tanaman anggrek, dan apa-apa yang harus Anda buat kemudian. Dan setelah itu ZPT atau zat perangsang tumbuh apa yang tepat untuk Anda gunakan, selengkapnya ada di tayangan video ini. Selamat menikmati. Sebelumnya jangan lupa like dan subscribe channel kami. Semoga channel ini berkembang untuk kita semuanya. Mau perbanyak anggrek dendrobium tapi takut busuk batang? Yuk bongkar rahasia ramuan organik dari bahan dapur sekitar kita. Di video ini saya bagikan panduan lengkap cara aman belah dan cacah batang anggrek menggunakan anti jamur alami serta ZPT organik agar tuntas dan akar baru cepat tumbuh dan lebat. Selamat mencoba sahabat anggrek semua. Halo sahabat pecinta anggrek, pernah nggak sih mau memperbanyak anggrek dendrobium dengan cara dibelah atau dicacah, tapi ada masalah berakhir busuk dan mati? Nah, hari ini saya akan berbagi rahasia ramuan organik dari alam sekitar kita agar hasil cacahan anggrek kita aman dari jamur dan cepat keluar akar baru. Nah, yang pertama, langkah paling krusial adalah menutup luka potongan batang dendrobium ya, menutup lukanya. Banyak ya, karena akar dendrobium, batang dendrobium ini banyak mengandung air, jadi rawan banget kemasukan jamur. Nah, bahan alami yang terbaik di sekitar kita adalah bubuk kayu manis atau bubuk kunyit. Nah, jadi setelah batang anggrek ini dibelah, maka langsung ditotolkan bubuk kering ini ke lukanya, seperti itu, ke luka yang kita belah tadi. Ini berfungsi sebagai anti jamur dan dia kontak alami seperti itu. Nah, yang akan mengeringkan luka dengan cepat. Jadi luka yang pernah terjadi itu akan mengering dengan cepat. Kemudian setelah itu anginkan dulu sampai 1-2 hari ya, sampai lukanya menutup kembali, menutup sempurna. Setelah lukanya kering dan siap ditanam ke media baru, kita butuh yang namanya ZPT. Nah, kemudian yang harus kita buat adalah zat perangsang tumbuh akar ya. Nah, zat perangsang tumbuh akar yang alami untuk merangsang akar kita atau tanaman anggrek kita ya, seperti begini. Maka kita akan menggunakan zat pengatur tumbuh yang kita pakai ya. Yang kita pakai tentunya kita menggunakan bawang merah ya teman-teman, bawang merah. Nah, caranya adalah hancurkan beberapa siung bawang merah dan campur dengan 1 liter air, lalu rendam di bagian bawah dendrobium selama 15 menit ya, selama 15 menit sebelum ditanam. Nah, kandungan auksin alami yang terdapat di dalam bawang merah akan membuat akar anggrek ini cepat lebat ya, akarnya akan cepat lebat. Kemudian dia juga dapat merangsang pertumbuhan tunas baru. Nah, untuk bahan berikutnya yang dapat merangsang pertumbuhan tunas baru, dapat juga kita gunakan air kelapa muda ya. Nah, untuk air kelapa muda yang murni, tentunya air kelapa muda yang murni ya. Nah, kita semprotkan ke bagian mata tunas ya. Kita semprotkan ke bagian mata-mata tunas anggrek seperti itu. Itu dengan interval 1 minggu 1 kali kita semprotkan. Nah, kebetulan ini anggrek hitam ya teman-teman.
Ini anggrek hitam juga, dan mereka sudah bertumbuh dengan baik. Ini anggrek hitam Papua, teman-teman. Ya, dia menggunakan media kokopit seperti begitu. Nah, sekali lagi, untuk merangsang pertumbuhan akar yang banyak, maka kita menggunakan tadi ya, air kelapa muda, dan kita semprotkan seminggu sekali. Kenapa? Karena kandungan sitokininnya ampuh banget untuk memicu tunas atau keki baru dapat cepat tumbuh ya. Berikut adalah langkah-langkah praktis untuk menggunakan bahan-bahan organik di atas. Ya, jadi untuk menutup luka kita gunakan fungisida. Fungisida itu ada pada itu tadi ya, kunyit, bubuk kunyit dan bubuk kayu manis. Ya. Nah, lalu kita simpan ya. Kita simpan selama kurang lebih 1 sampai 2 hari di tempat teduh sampai lukanya benar-benar mengering seperti itu. Nah, lepas itu baru kita kasih ZPT. Nah, atau bawang merah tadi. Kita hancurkan, kita blender 4 sampai 5 siung ya. Jadi bawang merahnya 4 sampai 5 siung. Lalu kita blender. Nah, kita saring ampasnya, lalu kita campurkan dengan air perasan ya, dengan 1 liter air bersih. Setelah lukanya kita potong semuanya, anggreknya kering dan siap ditanam. Nah, rendam bagian bawah akar. Jadi rendam bagian bawah akar tadi Dendrobium ke dalam larutan itu selama 15 sampai 20 menit ya. Lalu masukkan media tanam baru. Nah, oleh karena itu ramuan-ramuan alami ini sangat mudah kita dapatkan seperti itu. Nah, kemudian kita juga gunakan ZPT berikutnya, yaitu kita gunakan air kelapa muda ya. Nah, untuk air kelapa muda itu air kelapa muda yang murni, teman-teman ya. Air kelapa muda yang bukan yang campuran ya, tentu yang murni. Kita semprotkan secara halus ke bagian batang atau mata tunas ya. Ke sini ya, ke bagian batang atau mata tunas seminggu sekali untuk mempercepat munculnya keki. Nah, ini namanya keki. Tunas-tunas baru nih, ini keki nih. Oke, jadi teman-teman bermodalkan bahan dapur saja, anggrek Dendrobium kita bisa berkembang biak dan aman, subur. Kalau Anda menyukai tips anggrek organik seperti ini, jangan lupa klik tombol like, komen, dan share ya. Sampai kita bisa jumpa lagi di konten-konten berikutnya. Tentunya juga demi kemajuan daripada konten ini. Dari tanah Papua, Indonesia Timur, saya mengucapkan terima kasih banyak atas segenap partisipasinya. Sampai jumpa lagi. Bye.